menemukan objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut seperti diduga bentuk pesawat. Pada pukul 13.25 kemudian searching dilakukan untuk meyakinkan semua temuan-temuan itu dan melihat benda mengapung yang diduga salah satu jasad. Ya, selamat malam Nusa, apa kabar Anda? Apa kabar Indonesia Malam? Hari ini tampil di studio FIFA One dan kita juga masih terus mengupdate melihat perkembangan dari pasca ditemukannya AirAsia QZ8501. Yang pertama kami juga mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa untuk seluruh keluarga korban penumpang QZ8501 AirAsia jurusan Surabaya Singapura yang akhirnya ditemukan oleh tim Basarnas dan juga gabungan. Kita akan lihat informasi pertama pemirsa. Tim SAR gabungan ini menemukan juga serpihan yang pertama diidentifikasi sebagai pintu darurat, lalu kemudian pelampung dan ada beberapa serpihan lainnya serta jasad yang ditemukan di perairan Kalimantan. 190 km dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ditemukan beberapa serpihan atau debris dan juga potongan pintu darurat atau pintu darurat yang terlihat utuh, dan ada sejumlah serpihan lainnya yang mengapung di atas perairan Selat Karimata. Di hari ketiga pencarian pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501, Basarnas akhirnya bisa memastikan bahwa serpihan-serpihan ini bagian dari pesawat AirAsia. Sejumlah serpihan ditemukan tim SAR gabungan di dekat perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, seperti salah satunya yang Anda saksikan saat ini. Ada serpihan berwarna hitam, oranye, dan juga merah serta putih yang merupakan bagian dari pesawat AirAsia. Lokasi penemuan berada di antara zona 4 dan 5 kawasan pencarian tim SAR gabungan. Sebelumnya seorang nelayan memberikan informasi mendengar dentuman di wilayah tersebut. Ada juga yang mengkisahkan sudah melihat ada pesawat terbang rendah di dekat Pantai Kubu, Kecamatan Kumai, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bahwa pencarian ini juga berkat dua saksi atau beberapa saksi. Salah satunya adalah yang bercakap dengan kita tadi malam, sudah ada Pak Rahmat dan Pak Fendi dan Pak Darso. Ini adalah ketiga saksi yang luar biasa. Dua saksi, Pak Fendi dan juga Pak Darso. Saat ini tadi malam ada satu lagi Pak Rahmat yang memberikan informasi yang sangat-sangat penting untuk pencarian yang ada menghasilkan hasil hari ini. Kita akan sapa dulu Pak Fendi, selamat malam. Pak Darso, selamat malam. Baik, Pak, kita akan berbincang dengan Pak Darso, Pak Fendi, mudah-mudahan Pak Rahmat juga bisa bergabung di sana. Tapi nanti sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalimantan Tengah yang memberikan informasi ada beberapa nelayan atau dua nelayan yang menjadi saksi mata. Ada sebuah dentuman keras melalui visual dan juga merasakan suara yang cukup besar di dekat Pangkalan Bun. Kita akan juga kemudian menanyakan kepada nelayan yang dimaksud. Ada Fendi. Malam. Ya, Pak Fendi, bisa tolong disampaikan ke Pak Sulistyo sebagai Kepala Basarnas ini untuk apa yang Anda saksikan pada tanggal 28 itu, Pak. Silakan. Begini, Pak. Bu. Ya. Pada waktu itu saya bekerja di atas rumah. Saya melihat sebuah pesawat lewat cukup jelas. Dia punya warna depannya putih merah, leres. Saya lihat lewat sudah agak rendah daripada pesawat komersial yang ada sering landas di Pangkalan Bun. Dia jalan masih normal, cuma rendah. Oh, sudah mulai rendah begitu, Pak, ya? Iya. Dekat dengan laut, Pak? Dekat. Kubu ini kan pesisir. Iya. Kepalanya itu, kepalanya putih, baru merah, baru putih lagi. Begini yang
Sebenarnya itu saya nggak tahu itu Bu, bahwa itu pesawat jatuh atau enggak, kita nggak tahu. Tapi terbang rendah begitu Pak ya? Terbang rendah, Baik. cuma kita melihatnya itu kan setelah itu kronologisnya yang sebenar-benarnya itu saya pulang ke rumah. Oke. Nah, pulang ke rumah saya buka berita, kok terlintas dalam hati saya, kok yang diberitakan di TV sekitar jam 7 lewat itu, kok pesawat ini. Nah, Pak Fendi benar mendengar suara dentuman Pak? Atau baru melihat saja? melihat Baik. Saya ingin tanya lagi Pak Fendi, ada saksi mata lain di sebelah Anda? ada Pak. Namanya siapa Pak Fendi? Pak Rahmat. Boleh bicara dengan Pak Rahmat Pak? Ya ada. Ya silakan Pak, langsung dengan Pak Rahmat. Iya Pak. Assalamualaikum. Pak Rahmat? Iya. Ya Pak Rahmat, di sini sudah ada terhubung langsung dengan Kepala Basarnas Pak Sulistyo. Bisa langsung dikisahkan Pak apa yang Bapak saksikan dengan mata kepala Bapak sendiri? Silakan Pak. Iya. Saya kan tadi pagi kan berangkat kan. Nah, jadi sampai perkiraan laut Sungai Buloh, ada bunyi ledakan Bu di laut tuh kan. Sebentar Pak, saya konfirmasi waktu dulu Pak. Bapak mendengarnya hari ini atau kemarin? Kemarin. Kemarin ya Pak ya? Ya, Pagi, siang, pagi. Jam 7 pagi. Jam sekitar lebih tepatnya lagi Pak, pukul berapa? Jam 7 Pak, pas jam 7. Pas jam 7. Apa yang Bapak Iya, saksikan? Saya lihat kan di laut tuh ada putih gitu, nah bunyi ledakan. Tak apa-apa benda, saya kan nggak tahu juga bahwa ada pesawat jatuh kan. Ya. Yang Anda lihat hanya pesawat dengan gumpalan putih atau dentuman Pak? Ada suara dentuman, yang mana Pak? Iya, ada ledakan. Oke, baik. Pak Rahmat waktu itu sama-sama Pak Fendi tadi ya? Enggak, saya sendiri aja Pak. Waktu Jadi di lokasi yang berbeda gitu? Enggak, berbeda Pak, berbeda. Saya Jauh dari? Enggak, saya kan di tepi pantai. Kerja nelayan lah saya. Oh, Bapak di tepi pantai? Iya, di laut Pak. Oke, bagus sekali ini, saya terima kasih. Bapak mendengar dentuman, Bapak melihat ada pesawat begitu ya? Tapi pesawat saya nggak lihat Pak. Tapi kalau bunyi pesawat nggak lihat, tapi dentuman Bapak mendengar? Mendengar, nggih. Jadi kan besok kan saya ikut juga kan. Ya baik, itu adalah wawancara kami tadi malam dengan Pak Fendi, Pak Rahmat, dan juga Pak Darso yang menjadi saksi mata kunci pencarian AirAsia QZ 8501 kemarin malam. Kita langsung tersambung juga, ini sudah ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sudah ada Pak Fendi dan juga Pak Darso. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya Pak Fendi yang sebelah mana Pak? Boleh angkat tangan? Pak Fendi ya? Ya. Baik, Pak Darso? Baik. Pertama-tama saya ucapkan juga untuk Pak Fendi dan Pak Darso, terima kasih Pak. Pasti banyak sekali yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda berdua yang sudah sangat membantu dalam pencarian selama 2 hari sampai hari ketiga ini, akhirnya ditemukan. Pak Fendi yang berbincang dengan saya lebih dulu, Pak Fendi. Halo. Ya, Pak Fendi, setelah Bapak kemarin berbincang dengan kami dan juga Kepala Basarnas, lalu apa Pak komunikasi atau berbincang apa dengan pihak Basarnas? Ya, antara lain saya bincangkan itu, kadang mereka tanyakan masalah melihat pesawat itu, ya saya bicarakan apa adanya. Bapak ikut dalam pencarian setelah memberikan informasi? Enggak Pak, enggak Bu. Enggak ya, tapi mengarahkan di mana melihat terakhir begitu ya? Iya Bu. Nah, kalau Pak Darso bagaimana? Saya gini Bu, saya ini pelajar. Jadi pagi minggu itu saya berada di Laut Tengah Pandan. Setelah itu saya tuh melihat pesawat itu dasar dari Gunung Puting, itu memutar mengarah menuju ke laut, memutar ke laut lagi. Tapi kalau baik, silakan Pak, lanjutkan Pak. Setelah itu dia kabut pun sudah, ya itu kabut. Kabut serta hujan yang kuat itu, lalu saya itu nggak bisa lagi melihatnya.
Lindung dia tuh, saya lihat. Baik. Jadi Pak Darso melihat seperti kabut atau gumpalan putih begitu ya, sementara Pak Fendi melihatnya ada pesawat terbang rendah ya Pak Fendi ya? Ya. Pesawat itu terbangnya rendah. Ya. Ada satu lagi Pak Rahmat ya Pak, tapi sayangnya belum bisa bergabung. Pak Rahmat ini sekarang yang ikut dalam pencarian begitu ya? Atau tadi ya? Ya. Ya mungkin bisa diceritakan Pak Fendi dan juga Pak Darso dalam membantu pihak Basarnas dan juga tim gabungan untuk mencari ini, bagaimana Pak yang ada di pikiran Bapak saat kemudian tahu wah ini ternyata adalah pesawat yang dicari-cari, ketika sedang apa Bapak mengetahui hal itu? Begini Bu, saya bermaksud memberi informasi kepada Basarnas karena saya berpikir kehidupan ini dimaknai dengan apapun resikonya, makanya saya kasih tahu yang sebenar-benarnya, apa yang saya pernah lihat. Gitu Bu. Pak Fendi sendiri melihat tahu ada pesawat jatuh dari mana Pak? Bukan jatuh Bu. Maafnya, maksudnya pesawat terbang rendah? Di atas di atas kuda-kuda rumah. Saya kan kerjakan itu atap rumah. Lalu saya melihat pesawat lewat. Nah, pesawat itu ya warnanya putih depan, baru ada merah, baru di belakangnya lagi ada putih, gitu Bu. Nah, berarti Pak Fendi adalah salah seorang saksi yang melihat pada saat hari di mana pesawat itu terbang rendah, atau mungkin sudah terjadi sesuatu begitu ya. Pada saat itu Bapak langsung lapor atau menunggu dulu Pak sampai mengetahui? Enggak Bu, begini. Dalam hal ini, dalam benak saya tumbuh tidak ada tahu bahwa pesawat itu namanya sepintas lalu lah yang dilihat. Tidak ada timbul dalam benak saya bahwa ini kapal ini, pesawat ini jatuh. Nah, setelah itu hilanglah sebentar. Pada saat itu saya mau minum Bu. Air minum saya habis, saya pulanglah ke rumah. Nah, pulang ke rumah, pada saat itu TV di rumah saya nggak mati Bu. Sekitar jam 7 lewat. Bapak nonton TV begitu? Ya, TV One. Oke, lalu Bapak melihat berita apa saat itu? Ada pemberitaan masalah hilangnya kontak pesawat. Nah, jadi lalu setelah itu apa Pak? Begitu melihat berita di televisi kami lalu? Waktu itu saya berpikir, timbul dalam benak saya, kok saya yang ada gambar di TV itu sama dengan pesawat yang saya lihat tadi. Nah, begitu kesannya Bu. Lalu setelah itu Bapak memberikan informasi Bapak kemana Pak saat itu? Beluman Bu, saya belum. masih kerja. Oh baik, setelah itu Bapak? Sore harinya saya pulang dari kerja. Nah, saya mendengar orang ribut-ribut. Oke, di pesisir pantai atau di mana Pak? Pesisir pantai. Oke, lalu? Banyak petugas datang. Jadi saya tanya, ini ada apa? Ada keributan apa? Enggak, dia bilang Pak, ini anggota Basarnas juga. Ini katanya mencari pesawat yang kehilangan kontak. Itu ceritanya. Nah, lantas dia tanyakan sama saya. Saya tanya, saya kasih tahu, saya kemarin itu melihat pesawat warnanya ini jam sekian. Aku bilang jam 6 lebih Pak, Bu itu. Langsung menginformasikan ketika ada banyak petugas di pesisir pantai, Pak Fendi langsung informasikan dengan petugas Basarnas ya Pak ya? Iya. Lalu Pak dari pihak Basarnas langsung meminta lokasi pasti Bapak melihat begitu ya? Iya. Nah, kalau warga sendiri yang lain apakah pada saat ramai-ramai mengetahui juga atau memang Pak Fendi yang melihat sendiri itu? Sebenarnya begini Bu, masyarakat Bubur, masyarakat pesisir, sebenarnya itu kalau ditelusuri itu yang lihat itu banyak, cuma tidak berani Bu. Ngomong terlampau banyak. Orang-orangnya aja mau ngomong masalah ini karena orang itu takut. Takut kenapa Pak? Maksudnya gini, namanya masyarakat Ibu pahami. Ya.
masyarakat kota dengan keadaan masyarakat desa itu beda, Bu. Ya, berarti Pak Fendi ini sangat berinisiatif untuk memberikan informasi yang teramat penting, Pak, bagi kepastian dan kejelasan bagi pencarian AirAsia. Bukan hanya Pak Fendi, tapi ada juga Pak Darso dan Pak Rahmat. Begitu, Pak Fendi. Ya, bagi tanggapan media ataupun instansi terkait, mungkin demikian. Bagi saya itu hanya setulusnya untuk membantu. Terima kasih ya Pak Fendi sudah memberikan informasi. Terima kasih kembali. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk keluarga yang lain atau mungkin masyarakat yang lain, begitu Pak Fendi, apabila ada informasi yang sangat penting bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Fendi dan Pak Darso dan Pak Rahmat, begitu Pak Fendi ya.